Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama. Kiranya Tuhan tolong pimpin supaya persekutuan kami Tuhan masih bisa berikan anugerah, yaitu Tuhan berikan pengajaran, Tuhan berikan firman, Tuhan beri hikmat, sehingga kami boleh menjadi pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh bisa menjadi saksi Kristus di mana Tuhan menempatkan kami. Baik itu di dalam konteks kecil yaitu keluarga, ataupun konteks yang lebih besar lagi gereja ataupun pekerjaan. Kiranya kami boleh menjadi saksi Kristus. Zaman makin rusak, zaman makin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kiranya ya Tuhan boleh pakai kami sehingga kami tidak makin serupa dengan dunia. Namun juga di sisi yang lain kami boleh masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Kiranya Tuhan berbelas kasih, mohon anugerah dan pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, temanya kan adalah The Clash of the Kingdoms. Jadi tema besar kita adalah pertarungan antara dua kingdoms, yaitu kingdoms yang pertama adalah kerajaan Allah dan satu lagi tentu saja kerajaan dunia. Nah, maka bicara kerajaan maka tidak bisa dipisahkan dengan kultur. Ya, jadi kerajaan itu membentuk kultur. Ya, kultur itu apa sih ya? Ya, kultur itu adalah satu hal yang unik bagi manusia. Jadi dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, tidak ada ciptaan Tuhan yang bisa menciptakan kultur. Tidak ada ciptaan Tuhan yang bisa menciptakan budaya. Ya, hanya manusia yang bisa berbudaya. Ya, misalkan saja binatang kan tidak ada pakaian khusus ya, tidak ada baju mereka ya. Tidak ada. Jadi tidak ada budaya ya. Binatang tidak membangun arsitektur, misalkan rumah bagi lebah kira-kira bagaimana bentuknya. Ya, tidak ada perkembangan dalam hal itu ya. Jadi yang membuat manusia unik berbeda dibandingkan dengan ciptaan yang lain adalah manusia bisa membangun budaya. Nah, kalau Pendeta Stephen Tong mengatakan manusia itu dari dalam hati ada agama, dari luar budaya. Nah, jadi ini adalah hal yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Di dalam hati ada agama, di luar ada budaya. Nah, jadi budaya itu apa saja ya? Ya seperti bahasa, seperti pemikiran, seperti kepercayaan, seperti tradisi, kemudian teknologi, kemudian juga seni, bahkan institusi-institusi dan lain sebagainya. Nah, itulah budaya. Nah, minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana dari Pak Doni menjelaskan bahwa setelah Tuhan cipta manusia, kemudian sesudah itu Adam dan Hawa punya anak, terjadi pembunuhan. Tetapi setelah itu keturunan Kain mulai membangun budaya. Ya kan, misalkan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, kita boleh lihat kembali ya. Kejadian pasal yang keempat, di ayat yang ke-17 dikatakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, ini budaya. Ya, jadi sudah muncul kota. Kemudian nanti terus kita bisa lihat keturunan Kain ada yang bisa memiliki kemampuan di dalam memainkan kecapi dan suling. Kemudian juga ada yang menjadi tukang tembaga dan tukang besi. Nah, ini semua budaya. Nah, nanti di dalam kitab Kejadian budaya itu berkembang menjadi sampai kepada titik puncaknya, tapi kemudian Tuhan hancurkan, yaitu pembangunan kerajaan Babel. Kan ya, jadi Babel itu sebenarnya adalah suatu hasil budaya manusia ya, yang mencapai puncaknya pada saat itu. Mereka mau menaikkan menara sampai setinggi langit, tapi kemudian Tuhan memberikan satu lelucon ya, humor. Dikatakan Tuhan itu
turun karena saking rendahnya. Ternyata tidak sampai ke langit, sampai Tuhan pun harus turun. Nah, jadi setelah Tuhan turun, kemudian Tuhan hancurkan. Jadi kita bisa lihat di situ bagaimana titik tertinggi budaya, justru di situ juga titik tertinggi dosa manusia, sehingga akhirnya Tuhan menghancurkan Babel. Nah, jadi balik lagi kepada poin utama kita bahwa kingdom atau kerajaan itu pasti berkaitan dengan budaya. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah dunia, budaya yang paling lama itu kan budaya Tiongkok ya. Kan 5.000-an tahun sampai sekarang bisa bertahan. Nah, kalau kita lihat budaya Tiongkok ya punya tradisinya sendiri. Ya, entah itu misalkan dalam mereka menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam hasil seni mereka, karya mereka, kemudian juga berkaitan dengan fashion mereka, semua ini punya gayanya sendiri. Sehingga budaya Tiongkok adalah budaya yang sangat sulit untuk kemudian menjadi takluk kepada budaya yang lain, karena mereka merasa mereka sudah sangat tinggi peradabannya dan memang paling tua. Jadi setiap kingdom, setiap kerajaan memiliki kulturnya sendiri. Nah, jadi kalau bicara tema kita The Clash of the Kingdom, ini berarti bicara The Clash of Cultures. Nah, jadi sebagai orang Kristen maka tentu saja kita juga ada culture-nya sendiri. Ya, kita juga ada budaya sendiri. Jadi sebagai orang Kristen kita bukan hanya sekedar punya cara pikir, punya pengertian, tetapi juga harus punya budaya. Ya. Nah, makanya misalkan reformasi itu kan bukan hanya sekedar ide ya, bukan hanya sekedar teori, tapi budaya. Ya, misalkan di Eropa meskipun makin tergerus oleh karena sekularisme, tetapi kita bisa melihat budaya kekristenan itu kan sangat tampak di sana. Ya, jadi mulai dari bidang arsitektur, pendidikan, politik, itu budaya kekristenan sangat berpengaruh. Termasuk dalam karya-karya mereka, misalkan kalau Pak Stephen Tong kan sangat sering bicara tentang arloji, ya. Dari Swiss misalkan, kenapa bisa sampai sebegitu detail, sebegitu bagus, sampai sebegitu mahal harganya? Ini karena ada budaya kekristenan, budaya reformasi lebih tepatnya yang mempengaruhi cara mereka bekerja. Nah, jadi sebagai orang Kristen kita harus memiliki budaya, sehingga hidup kita itu adalah hidup yang terintegrasi kan, bukan hidup yang fragmented, yang terpisah-pisah atau yang terpecah-pecah, yang tidak utuh. Nah, oleh sebab itu kita ingin lihat peperangan antara kultur dunia dan kultur gereja, culture and church. Ini yang kita ingin lihat bersama. The clash of the kingdom itu maksudnya clash antara culture dunia dan culture gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, ada dua macam pandangan ya antara kaitan kultur dunia dan gereja. Yang pertama itu adalah orang-orang biasa mengatakan begini, yang gereja beritakan, yang gereja ajarkan itu sudah tidak bisa dipahami oleh orang di luar sana. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan kultur saat ini. Nah, maka suggestion-nya apa? Usulnya apa? Gereja dikatakan harus adaptasi dengan kultur dunia. Maka misalkan contohnya apa itu? Kalau menurut saudara gereja beradaptasi dengan kultur dunia, apa yang terjadi kira-kira contohnya? Ya, misalkan musik ya, yang paling dekat. Musik, ikut musik versi dunia. Gimana sih musik versi dunia itu ya? Kalau dulu waktu saya remaja ikut tim band, maka musik versi dunia pakai lagu, bukan Gary ini ya, karena Gary nggak ada tim band, jadi saya dulu bukan di Gary. Lagu kontemporer, tetapi intronya pakai intro lagu dunia. Nah, ini mulai menyesuaikan gitu ya. Dulu saya ingat main lagu Kecaplah dan Lihatlah. Saya main gitar terus diajar sama senior, ayo kita intro lagu Where is the Love. Jadi lagu Where's the Love jadi intro untuk Kecaplah dan Lihatlah. Nah, ini mulai menyesuaikan dengan dunia. Makin lama saya lihat kok lagu-lagunya itu bukan cuman intro ya,
tapi isi lagunya adalah lagu yang bicara tentang semacam percintaan begitu. Bahkan gak ada nama Tuhan, gak ada nama Kristus. Jadi cuman secara perasaan saja, seolah-olah nyanyi di dalam di gereja berarti nyanyi untuk Tuhan. Tapi kalau keluar dari gereja itu bisa dipakai untuk pacar misalkan, kan begitu ya. Nah ini jadi gereja adaptasi dengan kultur ya. Musik, fasilitas gereja, kemudian juga mungkin saja tema-tema yang coba untuk menangkap apa yang menjadi semangat kultur. Nah, jadi pertama orang berpikir gereja sudah tidak bisa cocok dengan kultur. Gereja beda jauh dengan kultur, maka gereja harus adaptasi. Jadi pertama disuruh adaptasi. Kedua, ketegangan antara culture and church ini menghasilkan juga cara berpikir yang sebaliknya, yaitu gereja sudah terpengaruh oleh culture. Ya, jadi culture sudah masuk ke dalam gereja, maka gereja disuruh untuk menentang kultur yang demikian. Nah ini saling berkaitan kan ya. Jadi kalau pertama dipikir gereja mesti adaptasi, akhirnya jadi kebablasan. Gereja jadi mirip seperti dunia, sudah terpengaruh oleh culture dunia. Nah nanti di bagian akhir kita akan lihat ya bagaimana seharusnya gereja berespon terhadap kultur dunia ini. Tentu saja jawaban utamanya adalah kita bukan disuruh untuk konform. Ya, konform kan menjadi sama. Tetapi kita dipanggil untuk reforming. Ya, reforming yaitu untuk membawa culture itu justru kembali kepada firman, sehingga mereka boleh melihat musik yang indah, pengajaran yang benar, kemudian etika hidup yang baik, itu semua dari gereja. Ya, jadi ini bagian pertama ya, ada ketegangan antara culture dan church. Nah berikutnya kita ingin lihat sama-sama yang tadi saya katakan adalah saya ingin kasih suatu overview yang luas begitu ya. Nah nanti setelah ini mungkin kita bisa diskusi ya. Kita perlu lihat kira-kira kultur kita saat ini seperti apa sih. Nah jangan-jangan entah gereja memang sudah gereja tidak adaptasi dengan kultur, gereja tidak mau tahu dengan kultur, atau jangan-jangan gereja sudah sama dengan kultur. Ya, jadi kita perlu tahu ini ya, kultur kita ini bagaimana saat ini. Kita perlu tahu bahayanya apa dari kultur dunia ini, ancamannya apa. Mungkin memang ancamannya masih cukup jauh, ya. Masih cukup jauh mungkin, tapi sudah pelan-pelan masuk. Dan nanti jangan-jangan seperti benda luar angkasa yang akan datang kemudian clash dengan bumi ini. Ya begitu juga jangan-jangan sebentar lagi kultur dunia ini akan clash dengan kultur gereja dan kita akhirnya tidak tahu harus berbuat seperti apa. Jadi intinya cepat atau lambat kita harus menjawab, kita harus punya respon terhadap kultur dunia ini. Bagaimana kita berespon, bagaimana kita melawannya. Ini yang kita ingin lihat sama-sama ya. Nah saudara-saudara sekalian sedikit pengecualian ya. Pengecualiannya begini saudara, kita kalau mau bicara lihat kultur berarti kan kita mau coba untuk spesifik kira-kira di mana begitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat kultur kekristenan, kultur Indonesia kemudian kita kaitkan dengan kekristenan, ini agak sulit karena di Indonesia sendiri tidak terlalu banyak data misalkan, tidak terlalu banyak analisa. Nah biasanya yang banyak data dan analisa itu dari barat, ya, dari Amerika, dari buku-buku yang menjelaskan tentang kultur yang ada di luar. Nah tapi saya pikir ini tidak terlalu apa-apa juga karena akan nanti berpengaruh kepada kita di sini kan ya. Karena kita ini kan biasanya lebih ke barat-baratan kan ya, daripada barat mau ke Indonesia-Indonesiaan kan nggak begitu ya. Jadi kita yang biasanya mengikuti kultur yang lebih besar itu ya, yaitu khususnya barat dalam hal ini. Nah jadi saya kira kita ingin coba analisa, kita coba lihat, kita akan diberikan overview tentang kultur di barat itu seperti apa. Nah
dari satu orang yang sangat ahli di dalam melihat kultur dan kemudian mengkaitkannya dengan kekristenan. Tapi dia lebih tepatnya adalah seorang Katolik, namanya Charles Taylor. Nah, Charles Taylor punya buku yang sangat tebal, kalau tidak salah mungkin 500 lebih halaman, tentang, nama bukunya adalah Our Secular Age. Jadi zaman yang sekuler, zaman kita saat ini seperti apa. Ini kalau ada yang mau baca mungkin bagian demi bagian, baik sekali ya. Jadi ini buku yang dibuat di tahun 2009. Nah, maka dia coba menganalisa keadaan kultur barat saat itu seperti apa dan dikaitkan dengan kekristenan. Nah, dia mengatakan satu istilah, yaitu kultur kita zaman ini adalah kultur yang disebut Age of Authenticity atau zaman otentisitas. Otentisitas ya. Jadi zaman yang menekankan kepada keunikan diri. Ya, kira-kira seperti demikian. Age of Authenticity. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada zaman ini? Nah, ini yang kita coba lihat ya, broad overview-nya ya, gambaran luasnya. Bagaimana kita bisa sampai kepada zaman ini? Nah, dia coba bandingkan zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, zaman dulu itu ya kira-kira sampai sebelum Perang Dunia. Ya, itu zaman dulu. Ya, termasuk reformasi itu disebut zaman dulu. Ya. Itu adalah zaman yang dikatakan zaman yang fixed world. Dunia yang fixed, yang stable, ya, yang stabil. Dunia yang punya poros. Yaitu dunia yang bagaimana? Dunia yang mengikuti norma-norma yang sudah ada. Norma-norma yang dimaksud adalah norma-norma Kristen. Ya, jadi saat itu ya dunia barat sangat dikuasai dengan nilai-nilai Kristen dan tidak terlalu banyak pengaruh dari luar. Ya, sebelum bicara kekristenan saja, kehidupan hari-hari juga adalah kehidupan yang tidak terlalu banyak perubahan. Misalkan ambil contoh, seorang anak akan mengikuti pekerjaan dari ayahnya. Itu sudah sangat umum zaman saat itu. Tidak akan terlalu banyak perubahan. Jadi kalau bapak seorang tukang besi, ya anak akan begitu. Bapak seorang tukang roti, ya anak juga akan ikut seperti itu. Jadi nggak perlu ditanya cita-citamu apa. Nggak ada, cita-citanya ya lanjutkan saja pekerjaan dari orang tuanya. Nah, itu zaman saat itu. Ya, jadi zaman yang stabil, zaman yang ada poros, zaman yang tidak banyak ada perubahan. Kenapa bisa tidak banyak perubahan? Ya karena orang juga tidak banyak berpindah-pindah kota atau negara apalagi. Ya zaman sekarang kan sudah ada misalkan imigrasi. Ya di Eropa saja orang dari Timur Tengah datang ke Eropa kan ya. Ya jadi ini perubahan cara pikir, perubahan cara hidup. Ya orang Eropa pun bisa bingung ya bagaimana ini kita hidup di antara orang-orang yang sangat beda dengan kita modelnya ini ya. Sampai-sampai mereka kan sangat mencegah, sudah cukup, jangan lagi kita terima orang-orang yang mau cari suaka. Ya, jadi tidak ada saat itu ya, beda dengan waktu saat ini. Tidak ada namanya dunia global, karena bagaimana bisa terjadi globalisasi, sedangkan dari satu negara ke negara lain saja tidak terlalu banyak ada transportasi. Ya, jadi ini dunia yang stabil. Nah, zaman sekarang ini dunia yang dikatakan disebut plastic world. Dunia plastik. Dunia plastik maksudnya apa ya? Maksudnya dunia yang gampang dibentuk. Kan plastik itu gampang dibentuk ya. Makanya kan kalau dibilang no plastik gitu ya. Ya kadang-kala kan kita pikir, waduh kalau nggak ada plastik ya susah juga ya. Kan plastik sangat mudah, sangat gampang begitu ya. Bisa dibentuk dan seterusnya. Nah, jadi dunia sekarang adalah dunia yang disebut dunia plastik. Kenapa disebut dunia plastik? Karena katanya dunia sekarang adalah dunia yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Ya, sesuai dengan keinginan kita. According to my will. According to my own free choices. Sesuai dengan juga pilihan saya yang bebas ini. Dan pilihan yang bebas ini adalah pilihan yang membuat saya rasa enak, feel good.
Jadi apa yang feel good bagi saya, inilah yang saya mau ambil. Ya, inilah yang saya mau pegang. Nah, maka di sini mulai muncul isu otentisitas tadi kan ya, yang Charles Taylor katakan age of authenticity, ya, zaman otentisitas. Nah, otentisitas itu kan berarti masing-masing orang punya karyanya sendiri kan ya. Kan misalkan bikin sesuatu karya gitu ya, wah sangat otentik. Kenapa? Sangat kamu gitu ya. Beda dengan yang lain. Nah, jadi ada ciri khasnya sendiri. Nah, jadi ini adalah masa di mana otentisitas sangat ditekankan. Kenapa? Karena masing-masing sudah bisa membentuk pilihannya, kehidupannya sesuai dengan yang dia inginkan. Yang dia inginkan berarti apa yang feel good bagi dia. Nah ini saya coba pindah ya dari Charles Taylor kepada satu buku lagi yang lebih tipis, yaitu dan lebih baru, buku dari seorang yang bernama Carl Trueman. Ini seorang teolog, tapi teolog yang berkecimpung di dalam bidang historis, ya, sejarah gereja, termasuk tentu saja sejarah dunia. Ya, dia sangat memperhatikan kultur. Seorang Inggris tapi ada di Amerika, dia mengajar di Westminster kalau tidak salah. Carl Trueman, ya, bukunya adalah Strange New World. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kalau ingin baca juga ini buku yang sangat baik untuk menjelaskan kepada kita keadaan saat ini. Nah, menurut dia penyebab utama itu adalah teknologi. Ya, jadi tadi ya, ini adalah plastic world, masing-masing bisa mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kenapa? Karena dia katakan penyebab yang utama ini teknologi pertama-tama. Jadi teknologi itu berkembang. Nah, sehingga namanya teknologi berarti yang berkuasa siapa kira-kira? Kalau teknologi, siapa yang berkuasa? Siapa yang pegang kendali? Manusia kan ya. Jadi namanya teknologi ya, manusia yang pegang kendali. Nah, dia ambil contoh misalkan begini. Di dalam dunia agrikultur, ya, dunia pertanian. Kalau zaman dulu ya orang sangat bergantung kepada musim kan. Jadi tunggu saja kalau musim kemarau, maka ya memang bisa jadi kekeringan begitu ya. Tapi kalau tiba musim semi misalkan, kalau dia 4 musim, ini kesempatan untuk bertumbuh. Ya, kalau di Indonesia sangat bergantung musim juga ya, musim kemarau, wah kalau berkepanjangan misalkan beras bisa sangat mahal begitu ya, karena musim kemarau berkepanjangan. Ya, maka pemerintah mesti impor misalkan. Jadi sangat bergantung kepada musim, sangat bergantung kepada nature, kepada alam. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, maka tidak perlu bergantung kepada alam terlalu banyak. Misalkan zaman sekarang pertanian kan sudah bisa sudah bisa dikondisikan. Berapa waktu lalu itu saya ke Banjarmasin 2 minggu lalu. Banjarmasin kan sudah pindah ibu kota, sekarang sudah namanya Banjarbaru. Nah, kemudian di Banjarbaru situ orang Grab katakan di sini banyak petani. Oh iya, tapi petaninya bagaimana? Bukan petani yang tradisional, mereka bikin semacam apa itu yang kalau tanaman pakai apa? Ya, hidroponik ya. Itu luas sekali, cukup luas lah ya hidroponiknya ya, nggak sampai benar-benar luas sekali tapi lumayan luas ya. Jadi sudah bisa atur sendiri kan ya. Belum lagi zaman sekarang ada namanya kan GMO ya, genetic modification, O-nya apa ya saya lupa. Nah, jadi bisa diatur. Misalkan contoh, kalau mau untuk menumbuhkan mangga misalkan ya, sudah saking suka mangga harum manis, ini contoh saja ya, terus kemudian belum berbuah, nah bisa pakai GMO, bisa kemudian kita atur, nggak harus tunggu misalkan 1 tahun 1 kali atau 2 kali ya, bisa lebih sering lagi gitu ya, jadi kita bisa atur, ini genetic modification namanya. Nah, jadi agriculture sudah bisa
diatur sesuai dengan yang manusia mau. Nah, jadi lihat ya, jadi teknologi mulai mempengaruhi cara hidup. Ya, jadi orang bisa punya budaya yang makin mementingkan diri karena sudah terbiasa dengan teknologi yang memberikan kepada dia keleluasaan untuk memilih, untuk berkuasa, untuk menjadi berotoritas. Ya. Kedua, misalkan dia kasih contoh tentang medis. Ya, medis. Kalau zaman dulu, wah orang bisa penyakit flu saja ya, itu kan banyak yang meninggal penyakit flu zaman dulu ya. Jadi COVID beberapa tahun lalu seperti zaman dulu orang kena flu. Nah, jadi flu saja bisa meninggal atau penyakit tipes ya. Kita kan tidak datang kepada pasien di rumah sakit yang sakit tipes misalkan terus kita mau doakan, kita bilang kalau nanti malam atau besok misalkan ketemu Tuhan bagaimana? Oh kan orang sakit tipes masa kita langsung bilang ketemu Tuhan begitu ya kan? Sakit tipes. Kalau zaman dulu ya boleh kita ngomong begitu karena belum ada obatnya. Nah, jadi di dalam medis teknologi juga sangat membantu. Ya, sehingga penyakit yang mematikan tidak lagi mematikan. COVID, wah sangat mematikan kan ya, Delta. Tetapi sekarang ya seperti influenza saja misalkan ya, memang perlu vaksin dan seterusnya, kecuali mungkin ada penyakit komorbid dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat lagi, sekali lagi, teknologi membuat orang bisa hidup dengan menentukan pilihannya sedikit. Nah, jadi intinya apa di sini ya? Intinya adalah fokus terhadap kepuasan pribadi, kepuasan individual. Kita tidak lagi bergantung kepada nature maksudnya, kepada alam, tetapi mulai bergantung kepada kekuatan sendiri. Nah, jadi coba lihat ya, ini nanti pelan-pelan orang nggak lagi bergantung ke Tuhan kan? Karena ke alam saja kan nggak perlu bergantung. Jadi mulai bisa bergantung kepada diri. Nah, kalau dulu, makanya di Alkitab bisa banyak dewa kan ya? Maksudnya bangsa lain selain Israel bisa banyak menyembah dewa-dewa. Kenapa? Karena mereka saking bergantung kepada alam, kepada pemilik alam, yaitu Tuhan. Ya, tentu bagi mereka Tuhannya banyak. Kalau mau kesuburan tanaman, mereka ada dewa Baal misalkan. Kalau mau perang, ada dewa lain lagi. Nah, kalau di Alkitab justru dikatakan Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Segala hal dia sanggup. Dia bukan cuma bisa di dalam satu atau dua hal. Nah, jadi zaman dulu sangat bergantung kepada kuasa supranatural, kuasa Tuhan. Zaman sekarang justru makin meninggalkan kuasa supranatural. Kenapa? Ada teknologi. Manusia bisa punya otoritas untuk mengatur hidupnya sendiri. Ya, jadi pertama menurut Carl Trueman teknologi. Tentu saja kita tidak mengatakan kalau begitu teknologi jelek ya, tentu tidak. Ya. Tapi poinnya di sini adalah dia ingin mengatakan bahwa lihat perkembangan budaya di situ bisa dipakai iblis untuk kemudian membawa kita juga jadi jauh dari Tuhan. Ya. Jadi begini saudara, dosa itu kan tidak membuat perkembangan mandek, tidak ya. Dosa membuat arah perkembangan itu yang jadi salah. Jadi misalkan keturunan Kain bisa buat puisi yang sangat hebat kan ya, Lamek itu ya. Puisinya sangat bagus, tapi isinya apa? Kebencian kan ya. Kalau Kain saja dibalas 7 kali lipat, Lamek akan balas 70 kali 7. Nah, kira-kira seperti itu ya dibilang. Jadi isinya kebencian. Isinya bukan dipakai untuk melayani, mengasihi, memberkati, tapi justru untuk menghadirkan kehancuran bagi orang lain. Nah, jadi dosa membuat arah perkembangan itu yang jadi salah. Bukan perkembangannya mandek, bukan. Tapi arahnya yang salah. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi Carl Trueman mengatakan teknologi bisa disusupi iblis, bisa ditunggangi iblis. Nah, makanya dunia ini tidak netral. Nah, jadi selama kita di pemuda ini kita belajar untuk melihat dunia tidak netral. Ya, sebenarnya juga di kebaktian hari Minggu misalkan seperti tadi Pak Ivan kan mengatakan ya, orang bisa memberikan nasihat bagi orang lain, tapi nasihat tidak netral. Ternyata nasihat bisa cuman senangkan hati saja,
tapi tidak membuat orang makin kudus hidupnya. Nah, jadi dunia tidak netral, dunia di dalam perkembangannya bisa disusupi oleh kuasa si jahat, sehingga akhirnya bukan mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan kehancuran. Nah, bagian kita adalah apa? Discern. Nah, discern itu apa bahasa Indonesianya? Memisahkan, ya. Jadi kita diberikan kuasa dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini kuasa discernment ini kita butuh dari Roh Kudus. Nah, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia yang arahnya keliru. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pertama, teknologi yang disoroti. Kedua adalah runtuhnya institusi-institusi tradisional. Nah, institusi tradisional itu maksudnya apa ya? Ada 3, gereja, keluarga, dan negara. Nah, ini 3 institusi dasar, 3 institusi tradisional yang memberikan justru kepastian, yang memberikan kestabilan bagi orang-orang zaman dulu. Ya, jadi misalkan di buku Carl Trueman itu dikatakan, kalau dia kutip orang lain ya. Jadi orang lain mengatakan, zaman dulu kalau misalkan orang mengalami depresi, maka dia akan datang kepada pendeta. Ya. Tapi zaman sekarang kalau depresi, cepat-cepat dulu cari psikolog atau psikiater. Ya, pendeta pikir, wah tugasnya berkurang begitu ya. Tetapi justru masalahnya adalah, ya itu, kalau datang kepada psikolog, psikiater yang tidak takut Tuhan, nah ini bisa keliru. Ya, poinnya apa sih? Poinnya adalah zaman dulu hamba Tuhan dipercaya. Ya, cari kebenaran, cari hikmat, cari nasihat, cari hamba Tuhan. Tapi sesudah itu bukan lagi hamba Tuhan yang dicari. Nah, jadi adanya keruntuhan dari institusi-institusi tradisional ini ya. Gereja misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan di dunia barat itu ada dua masa. Ya, masa pertama adalah masa setelah Perang Dunia Kedua dan sampai tahun 60-an. Nah, jadi sekitar tahun 40 sampai 60-an. Di tahun-tahun itu katanya doktrin Kristen itu secara inti masih diterima. Ya, jadi misalkan ambil contoh ya. Orang percaya tidak Tuhan itu ada? Oh ya, percaya dong. Ya, tetapi misalkan bicara Tuhan yang kudus, Tuhan yang mau kamu hidup benar. Nah, ini perlu diajar. Perlu diberitakan. Tapi kalau percaya Tuhan ada pasti percaya mereka. Percaya tidak ada surga dan neraka? Percaya. Tapi bagaimana hidup sebagai anak-anak surgawi? Nah, ini mesti diajar. Percaya tidak ada keselamatan? Percaya. Tapi keselamatan lewat Kristus, iman kepada Kristus, ini mesti diajar. Jadi dasar-dasar iman itu mereka masih terima. Termasuk pendapat atau pemahaman, pemikiran terhadap moralitas yang umum. Moralitas umum itu misalkan apa ya? Moralitas seksual misalkan. Itu mereka masih terima. Jadi maksudnya apa? Ya, laki sama perempuan. Oke, ini benar. Nikah, kemudian ada anak. Oke, kami terima itu. Jangan hamil di luar nikah. Nah, ini mereka pun tidak setuju zaman itu masih. Aborsi, apalagi nggak setuju. Nah, ini zaman-zaman sesudah World War II ya, sesudah Perang Dunia Kedua sampai sekitar tahun 60-an. Nah, memang kalau dipikir-pikir ya cukup masuk akal ya. Masuk akalnya begini. Saat itu kan banyak negara barat kacau, hancur kan. Wah, jadi butuh Tuhan ini. Ya, dekat sama Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, terima pengajaran yang benar. Ini masih ada keseriusan. Nah, tapi nanti kita akan lihat ya, tahun 60-an ke atas ini langsung beda. Jadi nanti kita lihat negara makin makmur, iman makin menurun. Ini yang kita mesti hati-hati. Negara makin makmur, iman justru makin menurun. Nah, misalkan ya, di tahun 40 sampai 60 itu ya, pasca Perang Dunia,
dikatakan 75% orang-orang itu masih menyadari bahwa agama itu sangat penting bagi mereka secara pribadi. 3/4 dari survei. Orang-orang yang berusia 20-an tahun, pemuda, sekitar di atas 50% masih ke gereja. Itu di tahun-tahun 40 dan 50-an. Nah, tapi sekarang coba kita lihat ya, di tahun 60-an. Di tahun 60-an sampai 70, kurang dari 40%. Tadi 75%, sekarang kurang dari 40, berarti setengah kira-kira ya. Sekitar setengah saja yang mengatakan agama itu penting bagi mereka secara pribadi. Kemudian pemuda usia 20-an tahun yang tadinya 50-an% ke gereja, sekarang tinggal 28%. Hampir setengah tinggal. Jadi makin menurun ya. Dan terakhir di tahun 2008 dikatakan 1,5:1 antara orang yang menganggap diri mereka beragama dengan orang yang menganggap diri mereka percaya Tuhan. Ini 1,5:1, berarti hampir kalah 2 kali lipat, kira-kira demikian ya. Lebih banyak yang tidak rasa butuh Tuhan ya. Nah, ini jadi pergeserannya di tahun 60-an itu. Di situ mulai pergeserannya. Apa yang terjadi di situ ya? Di situ dikatakan Injil mulai tidak disukai. Orang-orang tidak ke gereja, moralitas mulai dipertanyakan. Jadi yang tadi ya, masalah menikah laki dan perempuan, kalau hamil harus ada di dalam nikah, ini mulai dipertanyakan. Oh, kenapa begitu? Kenapa hamil di luar nikah nggak boleh? Nah, ini mulai dipertanyakan semuanya. Kalau dibilang misalkan kamu harus hidup baik-baik. Sebelum tahun 60-an orang tahu ya, hidup baik-baik berarti hidup bermoral. Tapi kalau sekarang dibilang kamu harus hidup baik-baik, kita eksegesis dulu, menurut kamu baik itu apa? Nah, kan begitu ya. Jadi apa baiknya menurut kamu? Setelah sudah dijelaskan panjang lebar, nanti dia tanya, kamu siapa sih? Mau atur-atur saya? Sudah dijelaskan panjang lebar, setelah itu nggak mau terima. Nah, ini zaman sekarang. Jadi ini kenapa ya? Ini kenapa? Ya, ada buku lain yang mengatakan 3 hal ya, yaitu adanya seks, drugs, dan rock and roll. Ini pengaruhnya ya. Jadi ada popular music yang membuat orang mulai berpikir ya tidak perlu lagi iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Misalkan muncul lagu seperti Imagine. Ya, tahu ya lagu Imagine ya. Imagine kan bilang ya, imagine there is no nation, imagine there is no religion. Tidak akan ada war, tidak akan ada kebencian. Ya, jadi mulai mengatakan bahwa agama itu sumber kebencian loh. Agama itulah yang membuat kenapa negara-negara berantem. Agama yang membuat kenapa orang-orang itu sangat bisa berlawanan dengan orang lainnya. Nah, kemudian mulai muncul film-film Hollywood dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang terjadi di tahun 60-an ke atas. Ya, gereja mulai dipertanyakan otoritasnya. Kemudian keluarga juga mulai tidak lagi dianggap punya otoritas. Ya, otoritas terhadap orang tua tidak dianggap penting. Kemudian juga negara mulai juga tidak ada lagi satu rasa tanggung jawab kepada negara. Ya, karena sudah aman negara sekarang, sudah makmur. Ya, jadi pasca Perang Dunia Kedua tidak terlalu lama ketika mulai terjadi kebangkitan ekonomi, disitulah penurunan iman terjadi. Nah, inilah yang terjadi di zaman saat itu. Nah, dengan demikian maka orang-orang mulai lagi tergerak untuk hidup bagi dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi tanggung jawab kepada komunitas, tidak ada tanggung jawab kepada gereja, kepada keluarga, kepada negara, mulai pikir diri yang utama. Ya, apa yang saya anggap baik itulah yang saya mau kerjakan. Inilah yang terjadi di zaman saat itu ya. Nah, kemudian
saudara-saudara sekalian, terakhir ya. Terakhir, sebelum kita masuk kepada respon harusnya seperti apa. Yaitu dikatakan oleh Carl Trueman, mulai muncul yang namanya ini ya, yang namanya adalah budaya itu makin jauh dari tradisi. Ya, jadi budaya makin meninggalkan tradisi. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi tadi yang pertama teknologi, kedua institusi-institusi penting mulai tidak dipercaya, yang ketiga hal-hal seperti politik, seperti seni, seperti pendidikan, seperti bisnis itu mulai meninggalkan tradisi atau pengajaran-pengajaran yang lama. Ya, misalkan ambil contoh ya. Di dalam seni mulai munculkan Hollywood movies yang isinya adalah kalau namanya pernikahan itu yang diutamakan adalah physical attractiveness. Ya, namanya pernikahan yang utama adalah cocok secara fisik saja. Jadi apa yang memberikan kepuasan secara daging. Nah, ada istilah namanya compatibility. Yang penting cocok saja. Nah, tapi kan cocok ini apa sih maksudnya ya? Cocok ini maksudnya adalah ya selama saya senang, ya itu cocok. Makanya coba misalkan lihat sekarang ya, kalau ada berita tentang divorce. Biasanya kenapa cerai? Karena nggak cocok. Karena nggak cocok, itu saja ya. Kenapa cerai? Nggak ada yang aneh-aneh ya. Mungkin juga nggak dibilang juga, tapi intinya bagi mereka pokoknya nggak cocok aja. Sudah berapa lama nggak cocok? Sudah lama nggak cocok. Ya, jadi apa itu cocok? Ya, yang penting apa yang saya senang, ya itulah yang saya selama itu ya kita bisa jalan sama-sama. Nah, ini lihat ya. Jadi budaya-budaya saat ini adalah budaya yang sudah menolak nilai-nilai yang lama. Misalkan itu di dalam hal arts, di dalam hal seni. Kemudian misalkan ambil contoh dalam hal pendidikan juga. Ada jemaat Ngagel, sekarang dia ada di UK lagi ambil S3. Kemudian istrinya ikutkan bersama. Dan ada satu anak kecil juga. Pas mereka ke UK, anaknya masuk TK ya. Sejak TK dikatakan sudah diajar untuk bisa pilih mau LGBT gitu. Jadi mau kamu laki, ya kamu bisa pilih, mau jadi perempuan juga oke, ya. Jadi itu mulai diajarkan sejak TK. Jadi lihat ya, institusi-institusi penting ini pun sudah meninggalkan nilai-nilai Kristen, ya, nilai-nilai Barat yang intinya itu nilai Kristen sebenarnya, karena Barat berkembang karena kekristenan, karena reformasi. Bahkan termasuk misalkan di Finlandia ya. Di Finlandia saya pernah dengar satu podcast ya. Kemudian dikatakan di sana itu guru-guru mengajar, mereka akan sangat berusaha untuk tidak memerintah anak. Jadi misalkan contoh ya, anak taruh tas di kursi gitu ya. Dia taruh tas di dekat kursi tapi di tempat jalan orang. Nah, nanti kan kalau kita guru-guru kita, termasuk kita juga mungkin kalau jadi guru kita akan bilang, ayo ambil dong tasnya, kan gitu ya. Tapi di sana nggak akan bilang begitu, akan ajak mikir katanya. Kalau tas kamu ada di situ, terus orang lewat, nanti apa yang terjadi? Nah, jadi harapannya anak itu akan bilang, wah dia akan tersandung ya. Kalau begitu apa? Angkat, ya udah saya angkat tas saya. Nah, jadi akan sangat menghindari untuk tidak memberikan perintah. Nah, ini di satu sisi mungkin wah sangat bagus ya, sangat mendidik ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nanti orang itu atau anak itu ketika dia jadi besar, dia akan sangat sulit terima instruksi. Padahal di Alkitab itu kan isinya instruksi banyak juga kan. Jangan membunuh, kan nggak dibilang ya. Kalau ada orang yang kamu nggak suka, terus kemudian kamu cabut pisaumu, apa yang terjadi? Kan nggak begitu ya. Pokoknya jangan membunuh, misalkan seperti demikian. Nah, jadi lihat ya, ini Finlandia juga itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Luther. Jadi di sana cukup banyak gereja
Lutheran juga, ada teolog Lutheran dari sana. Tapi mereka sudah mulai meninggalkan prinsip-prinsip iman Kristen. Nah, itu terjadi saat ini. Termasuk juga bisnis, ya. Jadi art, seni, pendidikan, bisnis mulai muncul kan, ya, mana bisnis yang mendukung LGBT, kan begitu ya. Kemudian kalau acara-acara besar, nah ini seperti Olimpiade, ya kan, seperti Olimpiade. Jadi yang di propagandakan LGBT lagi, ya. Politik juga demikian. Nah, kalau di Eropa itu kan politiknya adalah mau pilih yang mana, bukan masalah ini kan. Kalau di Indonesia apa isunya ya? Kenapa pilih ini? Ya mungkin karena ya ini mungkin lebih bagus, lebih gemoy waktu itu kan. Makanya pilih dia gitu ya. Tapi kalau di barat, kenapa pilih? Ini pendukung LGBT. Kenapa nggak pilih? Oh, ini nggak mendukung orang-orang yang demikian. Dia sangat anti, ini orang aneh, intoleran, jangan pilih dia. Nah, jadi pilih nggak pilih tergantung itu, ikut LGBT atau tidak. Ya, jadi ini gambaran dunia saat ini. Sehingga kata Carl Trueman, jadi institusi-institusi penting ini pun ya sangat menekankan bagaimana orang itu yang diutamakan adalah kepuasan pribadinya. Jadi silakan ambil choice yang kamu inginkan. Silakan ambil sesuatu pilihan yang memang membuat kamu bahagia, senang. Nah, ini semualah yang mendukung apa yang menjadi tesis dari Charles Taylor, yaitu zaman sekarang adalah Age of Authenticity. Nah, tentu saja ini sangat berkaitan, ini sangat berlawanan dengan kultur iman Kristen. Ya. Nah, mungkin kita coba diskusi sedikit ya sebelum saya lanjut kepada respon apa yang kita harus ambil. Kita coba diskusi sedikit. Kira-kira apa yang clash-nya di mana ya? Clash-nya di mana? Nah, jangan sampai kita bilang enggak ada clash-nya di sini. Tepat semua ya. Karena kekristenan juga menekankan beriman secara pribadi, maka self sangat dipentingkan. Maka cocok dengan kultur dunia. Ah, jangan begitu ya. Kalau demikian, wah ini membuat hamba Tuhan sedih. Ya, coba kita diskusikan ya, kira-kira apa saja yang membuat clash di sini. Kan tema kita adalah the clash of the kingdom. Nah, setelah saya berikan overview tadi yang saya coba ambil dari Carl Trueman, nah kita coba diskusikan. Kira-kira pertama mungkin ini, kita menemukan tidak hal-hal seperti ini ya di dalam keseharian kita. Misalkan dalam pekerjaan, di dalam kita berkomunitas, kita temukan tidak hal-hal yang tadi dikatakan ya. Kemudian yang kedua, menurut kita clash-nya di mana? Oke ya, coba kita diskusi ya.